semuanya udah terjadi, mending kamu tuh pergi dari rumah ini dan aku minta cerai sama kamu. Aku bakalan pergi dari rumah ini dan aku gak bakalan bawa barang sepeser pun yang ada di dalam rumah ini. Oh ya bagus dong. Suatu saat nanti aku bakalan balas perlakuan kamu sama. Siap-siap deh, kamu bentar lagi bakalan jadi gelandangan di luar sana. Aku bertahan sama Wika. Kalau Wika sudah gak punya apa-apa. Lagi. Dong, kamu jangan tinggalin aku. Sendiri kan aku sekarang tuh udah diusir. Masa bodoh, tahu nggak? Ah, itu urusan kamu. Kamu sekarang udah gak punya apa-apa. Untung aja aku punya pacar seperti Wika. Bisa dimanfaatkan sama aku dan bisa diporotin uangnya, ya. Meskipun dia itu istri orang, gak apa-apa lah. Yang penting dia itu bisa menghasilkan buat aku. Jadi aku gak usah repot-repot kerja untuk cari uang. Aku tinggal manjain Wika, uangnya pasti bakalan keluar. By the way, dia tuh lagi ada suaminya apa enggak ya? Udah, aku telepon aja. Siapa tahu suaminya lagi keluar. Halo. Iya, aku kangen nih sayang. Ya aku pengen ketemu lah. Suami kamu ada nggak? Oh, bagus lah kalau nggak ada. Yaudah deh. Kalau nggak gitu, aku langsung ke rumah kamu ya. Gak mungkin lah sayang. Iya. Masa kamu nggak kangen juga sama aku? Ya mau suami kamu lagi keluar. Kamu tuh ya, masa kamu mau buang-buang kesempatan ini buat berduaan di rumah kamu? Iya, gitu dong. Kamu tuh memang pacar aku yang paling mengerti gitu loh. Aku gak harus minta uang, gak harus ngomong kalau aku tuh butuh uang. Kamu tuh udah nanyain duluan. Ya udah deh, tunggu di situ. Kamu dandan yang cantik ya, pakai parfum. Ya. Ya udah deh, aku langsung ke situ. Yuk. Untung aja aku langsung telepon Wika. Kebetulan suaminya lagi keluar. Mau dikasih uang lagi. Aku langsung berangkat aja deh. Tuh. Pasti Mas David mau ngajakin aku jalan nih. Tapi kemana ya, kok lama banget. Tapi gak apa-apa lah, mending aku tungguin di sini aja. Kan kebetulan banget nih, suami aku gak ada di rumah. Jadi kesempatan aku buat jalan sama Mas David, ya kan? Lagian aku udah beberapa hari gak jalan sama Mas David. Aku kangen banget deh sama Mas David. Tadi kemana ya? Ini dia. Kamu kemana aja sih, kok lama banget? Ya kan tadi aku nelpon kamu, habis nelpon kamu aku langsung berangkat sayang. Iya tapi lama banget, padahal kan aku tuh udah keburu banget pengen jalan sama kamu sayang. Iya, kamu tuh gak sabaran banget, aku juga kangen sama kamu. Kan kamu tahu sendiri. Tunggu bentar. Kenapa sih? Ini parfum kayaknya asing deh. Hah, gak kayak biasanya. Ya, kenapa emangnya Mas? Ya aku emang sengaja ganti ya. parfum. Lagian aku suka kok bau parfum ini. Ya aku takutnya kamu tuh deket sama pria lain selain aku. Ya nggak gitu lah, mana mungkin aku ngeduain kamu, ya nggak mungkin lah. Oh ya Mas, aku tuh kangen banget sama kamu, tau nggak? Kamu tahu sendiri kan, kita tuh udah beberapa hari nggak jalan karena suami aku itu ada di rumah, jadi aku nggak bebas gitu. Ya udah, sekarang kan suami kamu lagi gak ada dan aku sudah ada di sini. Tapi tunggu bentar, aku tuh pengen kepastian sama kamu sayang. Katanya kamu mau ngusir suami kamu itu dari rumah ini, tapi kapan? Ya kamu sabar dulu dong sayang.
Lagian rumah ini itu kan udah atas nama aku. Semua kekayaan dia itu udah menjadi milik aku. Beneran? Ya iyalah. Berarti ini sudah sepenuhnya jadi milik kamu dong? Ya iyalah sayang, dan rumah ini bakalan kita tempati berdua, ya kan? Aku tuh gak salah ya punya pasangan seperti kamu. Selain kamu itu pengertian sama aku dan kamu itu mau menjalankan apa yang aku perintahkan, termasuk kamu mau ngusir suami kamu gara-gara aku berterima kasih banget sama kamu. Nah makanya, sedangkan kamu tadi masih bilang kalau kamu tuh butuh kepastian. Emang butuh kepastian yang gimana lagi sih? Kan aku udah ngasih semua yang kamu minta dari aku. Aku udah nurutin semua kemauan kamu, ya kan? Iya, ya aku tuh cuma khawatir aja gitu loh. Masa aku nggak boleh khawatir? Boleh kan? Ya gak apa-apa sih kalau gitu, sayang. Aku seneng banget deh. Kenapa? Karena aku tuh udah berhasil morotin si Bagas, ya kan? Hartanya dia itu sekarang udah jatuh ke tangan aku, kan? Iya kan, tujuan kita itu emang itu sayang. Dan kita udah mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kalau suami kamu udah pergi dari rumah ini, aku bakal nikahin kamu supaya kita gak ngumpet-ngumpet lagi seperti ini, dan aku memiliki kamu seutuhnya. Ya enggak? Ya iyalah sayang, syukur-syukur kalau kita udah ketahuan sama si Bagas itu. Kalau misalkan kita tuh ada hubungan, ya langsung aja aku bakal usir dia dari rumah ini, ya kan? Atau mungkin kita di dalam aja supaya suami kamu itu mergokin kita lagi berduaan. Kita gak usah jalan, gimana? Kita langsung usir aja si Bagas kalau kita udah ketahuan, gimana? Kayaknya ide bagus tuh sayang. Ya udah, aku turutin kamu aja. Kita masuk aja yuk. Ayo. Ini maksudnya apa? Kamu ngajakin laki-laki ke dalam? Kan nggak ada orang di dalam, maksudnya? Tuh, mas, kamu dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin semuanya kok. Ya, apa yang mau kamu jelasin? Ya udah, kamu jelasin aja. Harusnya kan kamu minta izin aku dulu kalau misalnya kamu terima tamu laki-laki. Lagian serah banget jalannya. Udahlah, jujur aja, ngomong ada orangnya nih, supaya gak lama-lama di rumah ini. Ya juga sih sayang. Sekarang kamu tahu ya, dia itu calon suami aku yang baru. Hah? Calon suami yang baru? Ya iyalah. Kamu gila ya? Kenapa kamu kaget? Ya, ini kan rumah aku. Terus kamu masih statusnya suami istri sama aku. Maksudnya kamu dia calon suami lama-lama. Bentar, kamu lupa atau gimana sih? Bukannya rumah ini sekarang tuh udah menjadi milik aku ya? Sejak kapan ya aku ngerubah sertifikat rumah ini atas nama kamu? Aku udah nguasain semuanya kok, semuanya udah atas nama aku. Jadi sekarang tuh kamu udah nggak punya apa-apa. Dan jadi aku sekarang berhak ngusir kamu dari rumah ini. Ya, aku baru ingat. Ternyata waktu aku tidur kemarin, kamu juga di bekas tangan aku ada tinta. Nah itu dia ya. Sekarang kamu udah gak punya hak atas rumah ini, apalagi sama istri kamu ini sekarang. Kamu jangan macam-macam. Aku gak pernah punya masalah sama kamu. Kita suami istri gak pernah punya masalah, dan apapun yang kamu minta udah aku kasih. Masa kamu mau jahat sama aku sih? Bodoh amat. Lagian aku itu sebenarnya cuma ngemanfaatin kamu. Aku memang sengaja mau nurutin kamu sampai harta kamu ini ludes, tau nggak? Wah, kalian berdua nih emang kurang ajar ya. Jadi sekarang mau kamu apa? Mau cerai? Terserah kamu, tapi kamu harus angkat kaki dari sini. Enak aja, rumah ini tuh rumah aku. Jadi kamu yang harus pergi dari sini, tau nggak? Kalian berdua emang kurang ajar ya. Kenapa? Kamu jangan kurang ajar ya. Aku emang kurang ajar, aku emang brengsek. Terserah kamu bilang apa sama aku. Yang terpenting istri kamu ya suka sama aku dan gak suka sama kamu. Aku dari kemarin memang ada perempuan yang suka sama aku. Cuman karena aku masih status suami istri sama kamu, ya aku gak ngeladenin. Tapi kenapa balasannya kamu kayak gini? Aku masih kurang apa sama kamu? Udahlah, kamu tuh nggak usah ngungkit-ngungkit semua itu. Percuma atau enggak? Semuanya udah terjadi. Mending kamu tuh pergi dari rumah ini dan aku minta cerai sama kamu. Aku bakalan pergi dari rumah ini. Dan aku gak bakalan bawa barang sepeser pun yang ada di dalam rumah ini. Oh ya, bagus dong. Suatu saat nanti aku bakalan balas perlakuan kamu sama. Siap-siap deh, kamu bentar lagi bakalan jadi gelandangan di luar sana, ya kan sayang? Kamu pikir? Pastinya. Aku gak semudah itu ya buat jadi gelandangan, dan aku gak semudah itu buat kamu tipu. Kita lihat aja nanti gimana jalan ceritanya. Aku peringetin sama kamu bakalan nyesel karena kamu udah ngehianatin aku. Dan kamu udah ngebuat aku terlilit banyak hutang juga.
Dan ya intinya aku udah ngasih semuanya buat ngebahagiain kamu. Dan sampai mobil aku dijual, sampai aku hutang di mana-mana, itu kan gara-gara kamu. Udah ngocehnya, mendingan kamu angkat kaki deh secepatnya. Dan belum kamu tahu ya, kamu itu memang bikin disengsarakan sama istri kamu sendiri, karena dia tuh gak cinta. Uang yang kamu pinjam sama orang, buat kita berdua untuk foya-foya. Ya enggak? Kamu kurang ajar ya sama aku. Ya udah deh, aku cukup tahu, kita lihat aja nanti. Kita udah berhasil banget sayang, dan kita udah menguasai semuanya. Cuma tinggal aku sekarang buat nikahin kamu ya. Bener banget sayang, aku tuh sekarang udah lega tau nggak? Lagian dia kan sekarang udah pergi, dan betapa bahagianya aku sekarang tuh udah menikmatin semua hartanya dia. Semua yang jadi milik dia sekarang udah jadi milik aku ya kan? Mendingan kita langsung ke dalam ya, daripada Udah kita yuk. di luar. Sekarang kita udah seperti ini. bebas sayang. Bu Sinta udah nelpon aku nih. Kayaknya Bu Sinta mau keluar kota lagi. Tapi alhamdulillah pasti gajiku bakal ada Gung. Bagas. Mau kemana kamu, Gung? Hampir Nih. rapi, Gung. Aku ditelepon Bu Sinta, Gas. Oh, telepon cinta. Kamu dari mana? Jadi aku habis dari rumah, habis diusir, Gung, sama istri aku, Gung. Ngapain Ya. diusir, Gas? Sekarang gimana ya? Istri aku kepergok selingkuh, Gung. Selingkuh? Ya, dia udah ngusir aku. Ternyata surat-surat rumah ya sama dia udah dirubah semua, Gung. Ya barusan malah dia mau bawa laki-laki ke rumahnya. Aku sekarang bingung, udah gak tahu lagi harus gimana, Gung. Dia ketemu selingkuh di rumah kamu. Iya. Jadi Gila banget kan aku istri lagi keluar main-main lah ke rumah tetangga, Gung. Dan setelah itu ya aku mergokin dia sama laki-laki lain, dan dia terang-terangan bilang kalau misalkan dia udah gak cinta sama aku, Gung. Tapi lebih parahnya ya dia ngebuat aku banyak hutang. Sekarang aku udah gak tahu harus gimana lagi, Gung. Dan ya aku berharap aku bisa ada pekerjaan ke depannya dan bisa ngumpulkan uang banyak lagi, Gung. Aku bingung sekarang, Gung. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa kalau misalkan kamu lagi ada cara, ya udah. Sebenarnya mau numpang tidur sih rencana buat nanti. Kalau cuman tidur, Gas, di dalam kamar banyak nggak dipakai. Mending kamu tidur di sini aja deh. Ya sekalian temenin aku lah. Ya udah deh, kalau begitu jadi nggak apa-apa aku. Kalau kamu keluar aja. Aku numpang dulu di rumah kamu, Gung. Ya nggak apa-apa, Gas. Kita kan temenan sudah lama, Gas. Aku udah 100% percaya kok ke kamu. Tapi gimana kabar Sinta, Gung? Baik. Alhamdulillah Bu Sinta baik. Kayaknya sekarang Bu Sinta mau keluar kota lagi, Gas. Ya udah, kalau gitu kalau misalkan kamu udah mau jalan, takutnya ditungguin sama Sinta. Aku cuma mau nitip salam aja sama Sinta, Gung. Oke, ya udah kalau gitu kamu langsung ke dalam aja, Gas. Apa nih? Aku langsung masuk. Gak apa-apa kok. Ya udah deh, kalau begitu aku tunggu di depan garasi kamu aja, Gung. Aku sambil ya mau handphonean dulu, Gung. Ya tapi nanti kalau kamu udah capek mau istirahat langsung ke dalam aja, Gas. Oke, Gung. Ya udah, kalau begitu makasih, Gung. Ya, Aku gak apa-apa duduk di depan ya. Nggak apa-apa lah. Kamu kan soalnya juga buru-buru kayaknya. Ya udah. Oke, Gung. Kasihan banget si Bagas ya. Udah deh, mending aku langsung ke Bu Sinta aja. Akhirnya semua kerjaan aku udah selesai. Berarti bentar lagi tinggal pulang ke rumah, aku istirahat, mandi, beberes. Akhirnya ada waktu buat istirahat juga. Karena hari ini kerjaan semua udah kelar. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tempat pas aku sama Mas Bagas dulu sering berdua. Taman ini mengingatkan aku pas aku lagi sama Mas Bagas saat itu. Ya, mungkin sekarang hanya tinggal kenangannya aja. Karena sekarang Mas Bagas kan udah punya keluarga. Tapi aku juga penasaran gimana ya keadaan Mas Bagas sekarang. Apa aku masih berhak ya buat tanyain soal keadaan Mas Bagas? Tapi ya udahlah. Aku sama Mas Bagas kan juga udah nggak ada apa-apa. Tapi demi mengenang momen dulu pas aku berdua di sini sama dia, mending aku stay di sini dulu deh.
Aku coba duduk di sana. Akhirnya aku bisa santai hari ini. Tapi aku duduk sini malah makin keinget Mas Bagas. Dulu kita sering duduk di sini, nongkrong berdua, makan makanan pinggir jalan. Kayaknya seru banget deh dulu masa-masa pacaran aku. Ya, tapi ternyata kita berdua nggak jodoh. Jadi semua itu hanya tinggal kenangan aja. Apa Mas Bagas sekarang udah bahagia ya? Karena kan aku udah dapat informasi waktu itu kalau Mas Bagas sudah menikah, udah berkeluarga. Ternyata secepat itu dia ngelupain aku. Padahal sampai sekarang pun aku masih belum punya pasangan dan aku belum punya pengganti dia. Karena dia bedalah dari orang-orang lain. Ya, tapi mungkin ini udah emang jalannya. Dia udah punya pasangan dan mungkin sekarang aku udah nggak bisa dengar kabar dia. Tapi aku penasaran deh, semenjak dia putus sama aku, kayaknya dia bener-bener gak ada kabar. Apa mungkin dia masih sakit hati ya sama aku? Aku jadi penasaran. Sebenarnya aku bisa sih tanyain soal kabar Mas Bagas sama supir aku, Pak Agung. Karena dia kan akrab banget sama Mas Bagas, best friend gitu. Jadi sebenarnya aku masih ada kesempatan buat tahu kabar Mas Bagas sekarang kayak gimana. Tapi kalau emang ya kabar Mas Bagas baik-baik aja dan bahagia sama kehidupannya yang sekarang, aku juga akan turut bahagia lah. Dia akan juga baik sama aku. Yang penting dia bahagia, aku juga ikut senang. Tapi kayaknya sekali aja deh, untuk pertama kali dan terakhir kalinya, bentar lagi kalau Pak Agung jemput aku bakal tanyain Bagas sekarang kayak gimana. Jadi setelah aku tahu kabar dia seperti apa, aku akan berhenti untuk tanya-tanya dia kalau dia emang udah bahagia sekarang. Ya aku berharap dia bahagia sih. Ya meskipun gak sama aku. Ya udahlah. Yang terpenting sekarang aku tinggal tunggu Pak Agung jemput. Habis itu aku tanyain soal Mas Bagas untuk terakhir kalinya. Bu Sinta mana ya? Bu Sinta udah nyampe. Wah, tuh kayaknya Bu Sinta. Tapi Bu Sinta kok duduk di bawah ya? Ini banget. Biasanya Bu Sinta nggak pernah duduk di bawah kayak gitu. Ya udah deh, mending aku langsung samperin aja. Bu Sinta. Oh, Pak Agung, duduk aja dulu. Iya Bu, maaf ya Bu. Gak apa-apa kok, Pak Agung. Lagian juga saya baru kelar nih. Oh ya, jadi gimana Bu? Ya? Katanya yang Bu Sinta mau keluar kota, jadi Bu? Kayaknya kita tunda dulu deh Pak Agung. Karena kan tadi saya habis meeting nih. Jadi saya kayaknya kecapean. Jadi butuh istirahat aja dulu. Ya udah, nanti kita omongin lagi soal pergi keluar kota ya. Ya udah nggak apa-apa Bu, kalau Bu Sinta capek, mending istirahat dulu aja Bu, jangan dipaksa Bu. Iya sih Pak Agung. Jadi gini Pak Agung. Gimana Bu? Sebenarnya saya mau tanyain sesuatu nih sama Pak Agung. Mau nanya apa Bu Sinta? Gini Pak Agung, ini kan kebetulan tadi acara saya kan di sini dan ini juga tempat dulu saya sering sama Mas Bagas. Pak Agung tahu kan, inget kan Mas Bagas? Teman Pak Agung yang deket sama saya dulu? Ya, inget lah Bu, itu kan juga teman saya si Bagas Bu. Nah, justru itu. Saya nggak enak sebenarnya mau tanya soal ini sama Pak Agung, cuman
Kalau saya nggak tanya, saya nantinya bakal penasaran terus deh soal ini. Jadi saya mau tanya keadaan Mas Bagas sekarang gimana ya? Pak Agung kan deket tuh sama Mas Bagas, selalu bareng-bareng terus. Mungkin Pak Agung bisa kasih informasi sama saya keadaan Mas Bagas yang sekarang seperti apa memangnya? Ya kalau si Bagas alhamdulillah sehat Bu. Tapi cuman tadi si Bagas ke rumah Bu. Oh ya? Sebelum saya berangkat ke sini, Bagas ke rumah. Oh gitu. Dia ngadu ke saya kalau istrinya ketahuan selingkuh Bu. Ketahuan bawa laki-laki lain di rumahnya Bu. Ya ampun, Pak Agung serius? Ya serius Bu, sekarang aja si Bagas numpang istirahat di rumah Bu. Emang rumahnya yang lama? Rumahnya katanya udah dibalik nama atas nama istrinya Bu. Ya ampun, aku pikir istrinya itu baik loh Pak, tapi ternyata istrinya sejahat itu ya sama Mas Bagas. Iya, iya Bu. Tapi berarti sekarang Mas Bagas lagi ada di rumah Pak Agung? Iya Bu, sekarang si Bagas lagi numpang istirahat di rumah Bu. Terus dia nggak punya kerjaan? Ya dia sekarang lagi nggak kerja Bu. Aduh, saya pikir keadaan Mas Bagas sekarang baik-baik aja dan bahagia sama keluarganya Pak. Tapi ternyata untungnya saya tanya soal Mas Bagas sama Pak Agung kan. Gimana kalau gini? Gimana Bu? Saya minta tolong sama Pak Agung. Nantinya untuk telepon Mas Bagas suruh dia datang ke sini Pak. Jadi ya Pak Agung tahu kan saya juga pernah deket sama Mas Bagas dan Ya, Mas Bu. Bagas pernah baik sama saya Pak. Nah, benar. Jadi mungkin sedikit banyak saya bisa membantu Mas Bagas untuk dapetin pekerjaan yang layak saat ini, karena saya nggak kebayang musibah yang terjadi sama Mas Bagas. Dia pasti bakalan stres mikirin hal itu terus kan. Jadi mungkin alangkah baiknya kalau nantinya saya kasih dia pekerjaan, dia bisa pelan-pelan melupakan masalahnya itu Pak. Ya Gimana benar menurut juga Pak Bu. Agung? Soalnya sekarang Bagas kan sudah nggak punya apa-apa Bu. Rumahnya udah diambil istrinya dan juga Ampun. segala aset-aset di rumahnya sudah diambil istrinya Bu. Ya ampun. Jadi maksud Ibu, Bu Sinta nyuruh saya buat ngubungin si Bagas ke sini Bu. Iya Pak Agung. Jadi saya pikir mungkin saya bisa membantu Mas Bagas. Kalau menurut Pak Agung, apa enak nggak ya saya bantu dia? Karena kan saya masa lalunya. Saya takut Mas Bagas nantinya nggak mau terima tawaran saya untuk bekerja dengan saya Pak. Tapi saya berharap dengan pekerjaan ini Mas Bagas bisa ngelupain masalahnya seperti itu Pak. Menurut saya sih enak Bu kalau Bu Sinta ngasih kerjaan si Bagas, soalnya kasihan Bu. Udah deh Bu, kalau gitu saya langsung hubungin Ya si udah, Bagas aja ya Bu. saya minta tolong coba Pak Agung hubungin. Mudah-mudahan dia mau ya Pak. Bagus. Ini Bu, udah saya WhatsApp Bu. Oh udah Pak Agung WhatsApp. Ntar lagi udah dibaca kok Bu. Oh gitu ya, mudah-mudahan dia cepat datang ya. Saya juga turut prihatin lah sama keadaan dia sekarang. Selama ini kan saya juga nggak pernah tahu kabar tentang Mas Bagas Pak. Jadi mungkin tadi tiba-tiba saya feeling aja ingin nanyain soal Mas Bagas sama Pak Agung. Ya, dan saya menemukan jawaban ini dari Pak Agung. Jadi kalau semisal Bagas diajak Bu Sinta buat bekerja, Bagas mau ditaruh pekerjaan di kantor juga Bu? Ya jelas Pak Agung. Dan saya nantinya bakal suruh Mas Bagas untuk memilih dia ingin berada di posisi bagian apa. Karena ya Pak Agung tahu lah dulu dia orangnya benar-benar baik sampai sekarang pun dia juga pasti tetap jadi orang baik kan Pak. Ya tetap Bu. Makanya orang-orang baik seperti Pak Agung dan teman-teman lainnya dia segera membantu Mas Bagas karena Mas Bagas memang orangnya begitu baik dan suka membantu orang-orang lain juga. Kasihan ya Pak Mas Bagas, padahal dia ya terus-terusan berjuang untuk keluarganya pasti, tapi ternyata istrinya seenaknya aja mengkhianati dia. Lagi pula hanya kerjanya apa sih Pak sampai-sampai dia benar-benar berani mengkhianati Mas Bagas? Saya juga nggak tahu Bu tentang laki-laki itu Bu, cuman Bagas ya ke rumah tadi cuman ngadu kalau istrinya bawa laki-laki lain ke rumahnya Bu. Ya. Saya juga kaget Bu,
Masa istrinya si Bagas sampai bawa laki-laki lain, Bu? Apalagi ke rumahnya, Bu, bukan di luar, Bu. Ya ampun, benar-benar jahat ya istrinya. Ya udah, kalau gitu sembari kita nunggu Mas Bagas datang, kita nunggu di tempat lain aja gimana? Ya udah, Bu, boleh, Bu. Ya udah yuk. Aku udah lega banget enggak. Sekarang kita udah bebas ya, pacaran tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Ya iyalah sayang, nggak ada lagi yang bisa mengganggu hubungan kita. Kita sekarang tuh udah bebas, mau keluar kemana aja kita bebas. Iya. Nggak takut buat ketahuan lagi ya kan? Bener banget. Oh ya, gimana kalau kita cari makan? Wah, kamu udah lapar lagi? Perasaan barusan udah makan dari rumah. Ya enggak, aku ngomong kayak gini takutnya kamu tuh sungkan mau ngajak aku makan, makanya aku ajak kamu duluan makan, siapa tahu gitu loh. Enggak, aku kenyang Mas. Ya aku juga kenyang sih sebenarnya. Oh ya, masakan kamu tuh enak banget tau enggak? Enggak cuma orangnya yang cantik, tapi kamu juga pinter masak. Wah, pokoknya aku nggak salah pilih deh. Aku pengen cepet-cepet nikahin kamu supaya kita selalu berduaan ya, supaya aku bisa dimasakin kamu gitu loh. Iya sabar sayang, semuanya itu bakalan beneran terjadi kok. Jadi kamu yang sabar, makanya kita harus secepatnya merencanakan pernikahan kita. Ya tapi kan masalah surat cerainya kan belum selesai yang, atau mungkin aku percepat aja ya buat ngurusin ke kantor KUA. Boleh juga sih sayang, itu lebih bagus deh kayaknya. Supaya aku bisa milikin kamu gitu loh. Ya. Ya Udah deh, kita udah tadi di rumah ya. Kita nikmatin sekarang di alun-alun kota ini ya. Supaya kita bahagia, seneng gitu loh di sini. Ya enggak? Udah yuk, mending kita jalan-jalan deh ke sana. Nanti malam aku nginep rumahnya kamu, gak apa ya? Ya gak apa-apa dong. Beneran Kan gak aku apa-apa? sekarang udah sendiri. Beneran gak apa-apa nih? Iya gak apa-apa kok. Baguslah kalau gitu. Habis ini aku langsung ke rumah kamu aja. Gak usah pulang. Ya, ayo. Mana ya? Aku nggak jelas kirim lokasinya. Lah, ini kan mobilnya Agung. Pasti di sekitar sini nih. Pasti nggak bakalan jauh. Ya, semoga aja ntar cepat ketemu. Aku soalnya ngantuk banget, pengen tidur di rumah. Tapi karena aku numpang di rumah Agung, ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi aku bingung, ini jalannya kemana ya? Coba deh, aku lurus aja. Siapa tahu di depan ntar ada Agung. Loh, ntar deh. Ini kan David sama Viko. Wah, padahal baru tadi aku ketemu. Adalah, aku males berurusan sama mereka. Aku pura-pura gak ngeliat aja. Aku tuh bahagia banget gitu loh. Ya, bentar. Kamu sengaja ya? Hah? Buntutin kita? Hah? Kayaknya iya deh sayang. Kamu gak usah kebedean deh. Terus masa Kamu iya yang ngapain di sini? Bukannya tadi katanya mau seneng-seneng di rumahnya? Hah? Ya kita sekarang tuh lagi senang-senang jalan-jalan bareng. Aku tahu kok pasti kamu tuh sengaja ngikutin kita berdua karena kamu tuh masih berharap kembali sama aku ya kan? Dan dia tuh gak bisa ngelupain kamu sayang, makanya Bener. dia tuh tetap buntutin kamu kemanapun kamu pergi. Hah? Sekarang kalau udah over PD ya seperti kalian berdua. Aku nih udah memberikan yang terbaik buat kamu. Jadi masalah kamu nerima apa enggaknya aku udah lega sekarang. Karena selama kamu hidup sama aku gak pernah sengsara. Cuman kamu orangnya gak pandai bersyukur. Aku sebenarnya males buat berdebat lagi. Cukup tadi aku terakhir ketemu sama kalian berdua. Terus ngapain sekarang aku ketemu lagi sama kalian berdua? Alah, gak usah berdrama deh di depan kita. Hah? Aku tahu kalau kamu tuh gak bisa hidup tanpa Wike, tahu nggak? Bener sayang, kayaknya dia tuh bener-bener gak rela deh kehilangan aku. Ya pastinya lah, karena sekarang dia tuh gak punya apa-apa. Makanya dia itu tetap ngotot mau balikan sama kamu, sayang. Atau jangan-jangan sebentar lagi dia tuh bakalan jadi orang stres gitu sayang. Bisa jadi. Orang gila maksudnya.
terserah kalian lah, kalian mau ngomong apa. Aku no komen sama kalian karena ya aku ngeladenin kalian berdua sama aja. Aku ngeladenin orang yang nggak memiliki kualitas sedikit pun. Tapi kita merasa terganggu ya. Ya Kamu udah. buntutin terus. Hah? Itu urusan kalian berdua. Kalian mau merasa terganggu mau enggak? Emang tanah ini milik kalian semua? Hah? Di dunia ini tidak ada yang kebetulan, tahu nggak? Hah? Kalau bukan ini rencana kamu buntutin kita, hah? Awas aja kamu kalau masih buntutin kita ya. Aku kan bakal kasih pelajaran sama kamu. Yang ada kalian yang ngebuntutin aku. Aku sebenarnya males buat berdebat sama kalian. Ngapain? Aku tuh ngebuntutin kamu. Lebih baik kan aku bersenang-senang nih sama calon suami aku yang baru, ya kan saya? Bener banget. Kayak nggak ada kerjaan aja deh ngebuntutin kamu. Kayaknya di sini aku buang-buang waktu buat berdebat sama kalian. Ini juga agak menghasilkan uang, terus ya gak ada untungnya juga. Yang ada aku malah tambah kesel ngeliat kalian berdua. Jadi mohon maaf karena sekarang aku gak bisa ngeladenin kalian berdua. Kalau misalkan kalian kurang kerjaan, rumah kamu yang aku kasih, ya aku anggap kasih deh sama kamu. Kamu jual lagi. Nah nanti kamu cari laki-laki lain yang kaya, porotin terus kamu tinggalin. Itu kan kerjaan kamu. Ternyata paras cantik belum tentu menentukan hatinya juga cantik. Sayang. Muka kamu bertopeng, tahu nggak? Udahlah. Loh, itu kan Agung. Ya udah deh, mending aku kesana aja daripada ngurusin kalian berdua. Orang itu mau kemana sih? Gak tahu. Sayang, coba lihat. Hah? Itu kan Bu Sinta, orang paling kaya di sini. Wah, Miliarder di kota ini. Tapi kenapa dia tuh kenal sama Bu Sinta ya? masa iya sih? Kita gak boleh biarin ya mantan suami kamu itu deket dan ngobrol sama Bu Sinta. Bisa-bisa kita kena masalah. Ya udah, kalau gitu langsung cekat aja. Gum, Kamu udah datang, Mas? kamu bareng sama Sinta. Ada apa, Gum? Aku barusan buru-buru, Gung, dari rumah kamu, Gung. Iya, jadi gimana, Bu? Mas, apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Jadi gini Mas, sebenarnya yang nyuruh kamu datang ke sini itu aku. Aku suruh Pak Agung buat nyuruh kamu datang ke sini karena ya aku baru dapat info dari Pak Agung kalau sekarang kamu lagi ada masalah. Oh, kamu cerita, Gung. Ya udah terlanjur tahu juga. Ya tadi istri aku ya bawa laki-laki lain. Sebenarnya udah lama sih katanya. Ya tapi mau gimana lagi? Aku udah ngebangun rumah dengan susah payah, tapi malah dinikmatin bareng laki-laki lain. Aku ditipu sama istriku. Aku turut prihatin ya Mas atas musibah yang terjadi sama kamu. Mudah-mudahan nanti ya kamu bisa mendapatkan penggantian jauh lebih baik. Dan untuk Ya. sekarang Sebenarnya aku juga kepikiran karena uang ratusan juta yang hilang buat rumah kan. Terus ya aku juga sering minjem-minjem ke orang buat menuhin ya permintaan istri aku. Tapi sekarang mana mungkin aku bisa dapat ya uang ratusan juta lagi. Soal itu kamu nggak perlu khawatir Mas. Berapapun yang kamu butuhkan saat ini, bahkan miliaran rupiah pun kamu butuh sekarang, aku bisa kasih itu semua sekarang juga. Karena kan kamu dulunya juga baik sama aku Mas. Jadi aku bakalan kasih uang itu dengan cara cuma-cuma kepada kamu. Bahkan aku sekarang punya uang 3 miliar. Jadi kalau kamu ada Kamu serius? rekening, serius, kamu ada nomor rekening nggak? Biar nanti aku transfer. Ya ada, tapi gampang lah nanti. Jadi aku kayak mimpi. Kamu tenang aja Mas, semua itu aku pasti dengan cuma-cuma. Ya asalkan kamu mau ya sama aku. Bu Sinta kan? Orang yang terkaya di kota ini. Iya. Wah, kita kebetulan banget Bu. Bisa bertemu Bu Sinta di sini. Ya, tadi saya lihat di sana Bu. Kamu Kamu jangan bikin ulah ya sama orang penting di kota ini. Hah? Kamu sebentar. itu harus tahu diri dong. jadi Kalian berdua siapa ya? Ya, saya David Bu. Ibu pasti nggak tahu sama kita. Kita yang tahu sama Ibu Sinta. Makanya kita nyamperin Ibu, pengen kenal langsung sama Ibu. Oke, Udah, tapi tujuan kalian berdua sebenarnya apa? Ya, ini tetangga saya Bu. Dia tuh bikin ulah di desa saya. Ibu jangan terlalu percaya sama orang ini. Bener, Nanti Ibu bisa kena masalah Bu sama orang ini Bu. Mas, apa benar yang mereka omongin? Kamu Yap. kenal sama mereka? Bener Bu, semuanya itu bener.
Jadi Bu Sinta itu berhati-hati sama orang ini, jangan tertipu sama muka polosnya dia, Bu. Dia itu diam gara-gara gak bisa membela dirinya, Bu. Emang benar-benar udah salah. Mohon maaf nih, Bu. Ini, Bu, mantan istri orang ini ya. Kenapa dia cerai sama orang ini? Karena dia tuh bermasalah, Bu. Dia tuh bikin onar. Ya, pokoknya biang kero lah, Bu. Udah selesai kalian ngomongnya. Bentar, berarti ini mantan istri kamu? Coba deh kamu bayangin, kan baru tadi aku tengkar sama dia terus aku diusir. Sekarang udah bareng sama laki-laki lain kan? Ini selingkuhannya? Iya iyalah. Dan Kenapa dia juga kalian berdua? dan Bu. dia juga yang nguras harta aku. Bu, jangan dengerin omongan laki ini, Bu. Saya mencoba menolong Wike, Bu, mantan istrinya orang ini. Biar bukan saya tuh udah nggak kuat, Bu, hidup sama dia. Hartanya dibuat mainan sama orang ini, dibuat judi, Bu. Makanya dia tuh gak tahan hidup sama laki-laki yang gak bertanggung jawab ini. Mencoba menolong kata kamu? Iya, Kamu Bu. kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saya sama Mas Bagas ini kenal udah lama banget. Dan saya juga pernah deket dengan Mas Bagas. Jadi saya tahu Mas Bagas orangnya seperti apa. Kalian berdua jangan buat-buat omong ya. Dan perlu kalian berdua tahu, sekarang Mas Bagas sudah aku kasih uang banyak. Jadi kalau rumah dan uang-uang Mas Bagas mau kamu ambil, silahkan. Gak apa-apa kok, gak masalah. Mas Bagas bakal aku ganti uang yang lebih banyak lagi. Ibu orang berpengaruh di kota ini, tapi kok bisa kenal sama orang ini tuh? Oh, aku meskipun muka-muka standar begini, tapi banyak juga yang suka. Dia beda sama kamu. Kamu kan tipenya perempuan begini. Dia mah dulu tergila-gila sama aku. Dan sekarang dia mau manfaatin aku. Aku diusir sama istri terus ditinggal selingkuh, dihianati sama istri, aku malah dapat uang miliaran rupiah. Ya, aku bersyukur juga dan perlu kamu tahu, silahkan kamu tempatin rumah itu karena sertifikat aslinya juga masih ada di aku kok. Kita lihat aja siapa yang bakalan jadi gelandangan setelah ini. Apa? Cuman aku ya diam aja, soalnya aku Beneran, males Jan? buat ribut-ribut. Coba deh kalau kamu nanti pulang, kamu cek lagi deh sertifikatnya. Aku kasih waktu 1 minggu. Kalau misalkan dalam 1 minggu kalian nggak angkat kaki, aku yang bakalan ngusir sendiri. Gak mungkin, gak mungkin Mas, karena semuanya itu udah dialihkan atas nama aku ya kan? Jadi sekarang gini ya, aku memang gak berpengaruh dalam hidup Mas Bagas saat ini. Cuman banyak orang yang kenal sama Mas Bagas. Mas Bagas ini orangnya baik, termasuk supir aku pun tahu kalau dia orangnya baik. Asal kamu tahu juga, Mas Bagas selama ini tinggal di rumah supir aku. Tega banget ya kalian berdua ya. Sekarang kalau boleh aku minta tolong, mending kalian pergi deh. Jangan kira kamu ninggalin aku terus aku bakalan rusak masa depan. Kayak sekarang udah tahu, siap-siap kalian bakalan jadi gelandangan, oke? Beneran rumah itu masih punya mantan suami kamu? Ya, Aku enggak. cuma ngontrak loh. Ya aku nggak tahu Mas, aku belum cek yang sepenuhnya. Kamu masih ngontrak aja udah ngasal-ngasalan cari perempuan. Mas, Benerin aku, dulu dong hidup kamu. aku minta maaf ya Mas. Tolong maafin aku Mas. Udahlah, sekarang udah telat buat minta maaf. Kalau kayak gini, mendingan aku pergi ya. Kamu gak usah hubungi aku lagi, ya. Aku pikir bener rumah itu sertifikatnya udah ada di kamu. Hah? Kamu kok tega banget sih sama aku? Serah kamu. Aku minta tolong sama kamu ya Mas. Tolong maafin aku. Kamu lihat sendiri kan, cowok yang tadi itu udah ninggalin aku Mas. Setelah kamu ditinggalin sama laki-laki itu, terus kamu balik lagi sama aku. Giliran kamu seneng-seneng sama laki-laki itu, aku diusir dari rumah aku sendiri. Hah? Ya, ya. Kamu gak ada malu ya? Kalau aku mah jadi kamu, aku gak berani nampakin muka lagi di depan orang yang udah kamu sakitin. Dan sekarang kamu bisa lihat deh, cewek perempuan di samping aku jauh lebih cantik dari kamu, dan dia juga jauh lebih tajir dari kamu. Jadi mungkin sekarang kamu bisa kasih keputusan Mas sama... Iya, aku memang udah gak ada hubungan lagi sama dia. Aku juga bakalan segera urusin masalah kita biar cepat selesai. Sekarang aku minta tolong kamu angkat kaki dari sini, oke? Mas tolong beri aku kesempatan Mas. Kamu udah denger kan kata Mas Bagas. Jadi saya harap kamu bisa mengerti lah posisi Mas Bagas sekarang seperti apa. Jadi saya juga minta kamu jangan ganggu lagi Mas Bagas karena kamu udah membuang Mas Bagas. Jadi mungkin kamu boleh silahkan pergi dari sini. Ya deh. Gas, aku minta maaf Gas, kamu Gas, aku sudah cerita semua masalah kamu belum cerita. Kau Agung, Cerita nanya tadi Gas. kalau seandainya aku gak ketemu sama Sinta ya mungkin masalah ini juga gak bakalan selesai. Iya, Jadi, kebetulan juga Mas, di sini kan tempat kita berdua dulu. Makanya
Tadi aku cerita sama Pak Agung dan nanyain kabar kamu. Ya alhamdulillah lah kalau misalkan kita sekarang udah bisa dipertemukan lagi. Tapi ngomong-ngomong kamu udah nikah? Ya belum lah, ya kalau boleh jujur semenjak kita putus aku belum pernah nemuin laki-laki seperti kamu. Ya tapi kan aku udah nikah, Dek. Iya. Jadi Udah selesai. ya iya, emang kamu mau nerima aku apa adanya? Ya kalau masih ada kesempatan, kenapa enggak? Ya udah deh. Sebenarnya malu buat ngomong ini sama kamu, cuman gimana ya udahlah, nanti kita bahas lagi. Terpenting aku mau menyelesaikan dulu urusanku sama Wiko, baru kita ngomong masalah kita ke depannya Ya gimana. udah, soal uang kamu jangan khawatir ya, nanti aku transfer kok. Aku makasih banyak ya sama kamu. Ada perempuan yang baik seperti kamu. Kalau begitu, aku mau pulang aja naik angkot, gak apa-apa. Kenapa nggak bareng kita aja? Nggak apa kan Pak Gu? Nggak apa-apa Emang kok. Ya udah, boleh? bareng kita aja. Ya boleh dong. Oh ya udah Ya kalau udah yuk, begitu. kita antar. Ya udah. Percuma aku bertahan sama Wika kalau Wika sudah nggak punya apa-apa lagi. Dong, kamu jangan tinggalin aku. Sendiri kan aku sekarang tuh udah diusir. Masa bodoh, tahu nggak? Hah? Itu urusan kamu. Kamu sekarang udah gak punya apa-apa, ya? Rumah. Ternyata yang kamu bilang sertifikatnya ada di kamu, tapi tetap ada di mantan suami kamu itu. Hah? Ya, tapi kan aku nggak tahu mas kalau misalkan rumah itu masih belum jadi milik aku. Seharusnya kamu teliti dong, sebelum ambil keputusan. Kamu jangan cuma menyalahkan aku doang dong. Di sini tuh yang berjuang cuma aku. Kamu apa? Kamu cuma minta uang sama aku dari dulu. Aku itu suka sama kamu ya. Gara-gara kamu tuh banyak uang, tahu nggak? Kalau kamu gak banyak uang, aku mau gak pacaran sama kamu. Kamu istri orang, tahu nggak? Kamu tega banget ya mas. Udah, mendingan ya sekarang kita udahin aja hubungan ini. Aku udah males, tahu nggak? Mas kamu mau biarin aku jadi gelandangan gitu? Terserah kamu mau jadi gelandangan, mau jadi pengemis, atau mau jadi pemulung, terserah kamu. Aku udah males, tahu nggak? Udah pergi. Oh kalian masih tengkar ya? Hah? Masih tengkar? Kasihan banget hidup kalian. Nih, aku mau naik mobil bagus sekarang. Atau kalian berdua mau nebeng? Janganlah, jangan dikasih nebeng. Mas, aku minta maaf mas. Udah kalian pergi, aku Mas. mau pulang dulu, oke? Jadi kita dulu Mas, ya. aku minta maaf mas.